Ya. Oke, kita akan mulai dengan konseling pastoral bab yang kedua. Kemarin kalian sudah lakukan presentasi untuk bab yang pertama. Nah, kita akan masuk ke konseling pastoral. Jadi konseling pastoral kemarin sudah kita pelajari sebagai suatu pelayanan atau sebagai suatu pastoral advice kepada klien kita. Jadi ada 2 orang di sana, ada konselor dan ada klien. Kalau konselor itu bertindak sebagai yang memberi bantuan, klien itu sebagai yang memerlukan bantuan. Jadi untuk konseling sendiri itu harus terjadi tatap muka antara 2 orang atau lebih. Jadi ada konseling individual, ada konseling pastoral. Kalau konseling individual itu bersifatnya antara 2 orang saja, ya, bisa tatap muka, dan kalau zaman sekarang mungkin bisa seperti ini ya, konselingnya by dunia maya gitu ya. Tapi pasti ada tatap muka antara 2 orang. Kalau konseling grup atau kelompok, itu grup konseling itu bisa lebih daripada 2 orang. Jadi misalnya dalam satu kasus ada penanganan traumatik terhadap satu situasi setelah pasca bencana, itu bisa ada grup konseling. Biasanya kalau grup konseling itu tema atau topiknya itu sama, atau misalnya bahasnya tentang pembahasannya tentang satu topik yang memang diperlukan bersama-sama, ya. Nah, oke, kita akan lanjut ke berikutnya. Kita akan masuk ke 7 keterampilan konselor, ya. Nah, keterampilan konselor itu ada 7 hal. Yang pertama itu dia harus mampu untuk melibatkan diri dan mendengarkan. Melibatkan diri ini dalam artian ketika dia ada di dalam proses konseling itu, dia harus involve di dalam, dia harus ada di dalam. Jadi seorang konselor itu harus terlibat. Nah, kadang-kadang misalnya kita sering mengalami masalah, misalnya kita dengerin teman kita cerita, atau kita memang terlibat dalam konseling profesional, tapi kita nggak terlibat di dalamnya. Artinya ketika kita ngomong, pikiran kita di mana-mana, ngebahasnya macam-macam, jadi tidak terlibat di dalamnya. Dan yang kedua adalah mendengarkan. Mendengarkan ini bukan hanya sekedar kita dengar, pasang telinga dia ngomong apa, tetapi kita juga melibatkan diri di dalamnya, kita berusaha untuk memahami dalam posisi klien tersebut, ya, atau konseling kita. Ini bisa klien, bisa konseling. Ya. Yang kedua adalah parafrase isi. Parafrase isi itu berkaitan dengan keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor. Kita akan bahas di bab-bab selanjutnya lebih detail lagi, ya. Yang ketiga ada refleksi perasaan, bagaimana kemampuan konselor untuk merefleksikan perasaan dari konselinya. Yang keempat ada parafrase isi dan refleksi perasaan. Berikutnya penggunaan dan penyalahgunaan pertanyaan, dan terakhir membuat rangkuman, dan yang terakhir menciptakan akhir yang menyenangkan, ya. Jadi kita akan masuk ke keterampilan yang pertama. Ya, keterampilan pertama tadi adalah melibatkan diri dan listening atau mendengarkan. Jadi seorang konselor harus dapat mendengar dan menyimak. Bukan cuma dengar, tapi dia harus menyimak dengan baik. Ya, ada situasi-situasi kadang-kadang konselor pun dalam situasi yang kurang baik sehingga dia tidak dapat mendengar dan menyimak dengan baik. Yang kedua adalah mempraktekkan perilaku yang menciptakan suasana dan yang nyaman. Jadi konselor juga dari bahasa tubuhnya, body language-nya, itu harus menunjukkan perilaku yang menciptakan suasana yang nyaman. Nah, mungkin kita akan agak sedikit terbatas dalam mempraktekkan keterampilan ini karena situasi kita. Cuma kira-kira menurut kalian situasi seperti apa atau perilaku bahasa tubuh seperti apa yang membuat kita tidak nyaman? Coba ya,
Saya mau dengar pendapatnya satu persatu. Kira-kira bahasa tubuh seperti apa? Kalian contohkan di situ. Yang menyatakan, yang memberikan situasi yang tidak nyaman. Ita, contohnya bahasa tubuhnya seperti apa, Cita? Ita masuk ya? Masuk Ita? Masuk, Bu. Nah, kira-kira bahasa tubuh seperti apa yang menciptakan situasi yang tidak nyaman? Atau ada yang lain yang bisa memberikan menjawab pertanyaan ini, bahasa tubuh seperti apa yang menciptakan situasi yang tidak nyaman? Yen? Atau Agustina? Boleh angkat tangan ya? Mungkin bisa. Ya, Agustina. Mungkin Bu saat bicara tatapan mukanya itu matanya mungkin jauh atau malingkan mukanya saat bicara. Oke. Bisa ya, jadi bahasa tubuh itu bicara tentang eye contact kita, ya, tatap mata, terus body language juga. Misalnya kalian lagi ngomong, terus orang yang ngomong sama kalian nengok ke samping atau matanya kelihatan kemana-mana, kan pasti akan terganggu kan. Misalnya lagi ngomong kayak gini, tatap muka. Tapi harusnya saya ngeliatin kalian, tapi saya ngeliatnya ke sana, ke sini, ke sini. Jadi itu juga menyebabkan situasi yang kurang nyaman. Bahasa tubuh juga bisa, misalnya kalian saat ngomong, gimana ya? Misalnya kalian saat ngomong, kliennya lagi ngomong, kalian silang tangan kayak gini, ya? Atau itu tangan ya, tangan. Itu kan kayaknya kesannya, apalagi duduknya kayak gini nih, ke belakang, terus tangannya disilangkan. Itu menyebabkan perasaan klien tidak nyaman, atau kayak ngerasanya kayaknya konselornya nggak ada untuk ini. Atau misalnya kalian kayak gini nih, lagi mendengarkan, terus seperti ini, nggak mau lihat dia atau ngomongnya sambil tutup mulut, pegang dagu gitu ya, seperti ini. Nah itu situasi-situasi yang dikatakan mempraktekkan perilaku yang tidak menciptakan situasi yang suasana yang nyaman. Jadi kita harus benar-benar ada di dalamnya ya, untuk keterampilan melibatkan diri dan mendengarkan. Ya. Oke, berikutnya ya, kita akan masuk ke keterampilan berikutnya. Ya, keterampilan berikutnya adalah keterampilan berikutnya adalah pada saat pertemuan pertama, di dalam melibatkan diri dan mendengarkan di pertemuan pertama, ini akan sangat mempengaruhi hubungan antara klien dengan konselor. Ya, jadi pas pertama ya kita harus membangun iklim yang positif dalam pertemuan yang pertama. Istilahnya first impression-nya klien kita terhadap kita sebagai konselor itu ada di first meeting atau di pertemuan pertama. Jadi kalau di pertemuan pertama klien udah merasa konselornya nggak dengerin aku, atau konselornya nggak nyaman, nggak menimbulkan situasi yang terbuka, maka dia nggak akan lagi mau sharing atau nggak mau lagi masuk ke pertemuan-pertemuan kita yang berikutnya. Jadi make sure di pertemuan pertama, first impression-nya itu iklimnya hangat, nyaman, sehingga konselor dapat bebas untuk menceritakan yang jadi masalahnya. Ya. Berikutnya, kurang jelas ya. Berikutnya adalah bagaimana kita menyapa klien. Jadi ketika menyapa klien, jadilah diri sendiri. Jadi karena jangan nanti, karena tadi katanya ibu itu harus seperti ini, maka kalian ketika menyapa klien, kalian pun udah tegang sendiri. Jadi, selamat pagi, gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya gitu ya, jadi nggak jadi diri sendiri. Jadi harus tetap make sure kita jadi diri sendiri. Tapi jangan juga misalnya kalian diri sendirinya kalian lasak gitu ya, terus di situ pun kalian katanya itu harus jadi diri sendiri, jadi aku juga ya bebas. Enggak, tetap kita profesional sebagai klien, tapi make sure bahwa
kita nggak berpura-pura atau nggak karena ini ya jadinya sok-sokan gitu ya. Jadi kita harus memastikan klien merasa dihargai dan nyaman. Nggak perlu merasa superior karena konseling itu pertemuan antara dua pribadi. Jadi nggak ada yang lebih daripada yang lain. Jadi kadang-kadang kita ketemu masalah, dia merasa ya dia superior, dia lebih, makanya itu akan lebih susah. Lebih baik pelaksanaan konseling ini arahnya itu sejajar ya. Berikutnya. Nah, menurut kalian ini sikap tubuhnya konselor atau klien? Yang laki-laki ya. Ini konselor atau klien? Ya. Klien. Klien, oke. Kalau klien boleh kayak gini ya, tapi konselor boleh nggak kayak gini? Enggak ya, jangan konselornya kayak gitu, terus ngapain gitu ya. Jadi konselor dihindari sikap tubuh yang seperti ini ya. Kita harus mengamati klien. Ya, dalam melibatkan diri dan mendengarkan, kita harus mengamati klien. Amati klien, tariklah sebanyak informasi tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Ya, saya berharap kalian di keterampilan ini benar-benar dipahami dan kalau kalian nggak ngerti ditanyakan. Kenapa? Karena setelah ini kalian akan praktek langsung. Karena ini praktek langsung, jadi kalian harus praktek langsung. Jadi kalian kalau nggak ngerti ditanya ya. Nah, jadi amati klien, tariklah sebanyak informasi. Tapi jangan kalian karena kalian bilang kata ibu itu kan harus kuamati, terus kalian lihat dari atas sampai bawah itu jangan ya. Tetap kalian dalam posisi yang santai, rileks, terus kalian amati gimana pakaiannya hari itu, terus kadang-kadang yang datang ke kita bisa amati body language-nya. No judgment, jangan dulu memberi penilaian, tapi tarik informasi. Misalnya kalian lihat nanti sedetail mungkin klien kalian datang, seperti apa ya? Oh, dia datang sepatunya sendalnya beda sebelah. Berarti kan dia terburu-buru gitu ya. Atau informasi-informasi lain yang sekecil apapun yang sangat berguna untuk proses analisis kalian. Jadi kalian nanti akan belajar menganalisa suatu kondisi, suatu keadaan. Jadi kalian lihat, kok ibu ini misalnya konseliku seperti ini, bajunya seperti apa, pakaiannya seperti apa, cara bicaranya seperti apa, terus kalian amati juga dia gerak tubuhnya bagaimana ya. Jadi amati dan tariklah sebanyak informasi tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Ya, yang tadi saya bilang, perhatikan nonverbalnya, duduknya seperti apa, berdirinya, pakaiannya seperti apa, dan cara mengenakannya seperti apa. Itu diperhatikan. Nah, ini buat gambarannya, tapi tidak menarik kesimpulan terlalu dini. Jangan pernah mengambil kesimpulan atau judgement yang terlalu cepat. Misalnya kalian lihat orang jalannya lasak gitu, terus kalian semua ini orangnya pasti gini, pasti orangnya gini. Jangan ya, kita sebagai seorang yang sudah belajar konseling, walaupun mungkin kita bukan konselor profesional, tapi jangan mengambil kesimpulan terlalu dini. Jadi seorang konselor, saya tekankan, harus memiliki kemampuan untuk menarik informasi sebanyak-banyaknya, menahan diri membuat judgement atau penilaian diri, dan cerdas untuk menyampaikan analisis. Artinya apa? Setelah semuanya kita ambil, barulah kita belajar menganalisis. Barulah analisis kita akan menjadi analisis yang tepat. Kalau kalian gagal dalam memberikan analisis, yang jadinya kalian tidak akan membantu konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ingat ya, nanti kita belajar lagi proses konseling itu bukan memberikan nasihat atau advice, tapi berusaha menggali yang ada dalam konseli itu sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dicatat ya, konselor itu harus dapat menggali konseli sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan konselor yang selesaikan masalah, bukan konselor yang kasih nasihat, tetapi konselor membantu konseli untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Nah,
tadi ya sudah saya sempat sampaikan, membuat klien merasa nyaman. Pastikan tidak terlalu banyak bicara saat klien perlu didengarkan dan tidak terlalu diam saat klien kesulitan mengungkapkan emosinya. Kita bakal ketemu macam-macam klien. Ada klien yang dia talkative. Talkative itu artinya dia cerita terus gitu kan. Apa? Ya. Dia cerita terus. Nah, saat seperti itu, maka kita harus belajar mendengarkan. Nanti saya akan kasih tahu gimana triknya mendengarkan orang yang talkative itu. Atau kalau misalnya klien itu pendiam sekali, gimana perasaannya Bu, gimana perasaannya Tante, gimana perasaannya Om. Dia nggak bisa mengungkapkan gimana perasaannya. Dan kita juga harus punya kemampuan untuk bisa memancing klien untuk dapat mengungkapkan emosinya tanpa dia merasa terbebani. Ya. Nah, ini ya. Nah, sepertinya sebentar lagi kita akan berakhir di sesi yang pertama ini. Ya, saya coba selesaikan sampai ini. Tapi kalau misalnya terputus, nanti saya akan sambungkan lagi untuk sesi yang berikutnya. Ya. Nah, ini ya permintaan untuk berbicara. Saat klien kesulitan berbicara, nah ini kita bisa lakukan ini. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk menemui saya hari ini? Kira-kira hal apakah yang sedang meresahkan Anda? Atau hal apakah yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Ini contoh-contoh kata-kata permintaan untuk berbicara kepada klien ya di saat seperti ini. Ya. Nah, menyimak. Jadi kita harus menyimak, menciptakan hubungan yang harmonis dengan memberikan respon kecil yang menunjukkan sikap dan perasaan kita kepada klien. Jadi respon kecil itu sangat baik untuk menunjukkan sikap kita, perasaan kita. Ya, minimal respon tuh bisa, oh ya, ya, tidak, oh begitu ya, gitu ya. Jadi sangat minim, tapi atau anggukan kepala itu juga bisa memberikan sikap, menunjukkan sikap perasaan kita kepada klien. Ya. Nah, berikutnya adalah mendengar dengan ketertarikan. Jadi listening-nya itu harus membuat klien merasa bahwa kita benar-benar mendengarkan dia dengan baik ya. Jadi tugas utama konselor itu mendengar. Jadi kita tugas utamanya mendengar, menolong klien dalam menguraikan masalahnya, dilemanya, melihat atau menelusuri kemungkinan-kemungkinan pilihan buat dia sehingga dia dapat keluar dari sesi ini dapat dengan perasaan bahwa ia sudah mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ingat ya. Jadi dia menolong klien menguraikan masalahnya apa sih? Dilemanya apa sih? Terus pilihan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya? Dan akhirnya klien dengan sendirinya keluar dari sesi konseling itu dia sudah dapat sesuatu yang berarti buat dirinya sendiri. Ya, jadi dia dapat sesuatu yang bermanfaat buat dirinya. Nah, ini ya, mendengar dengan ketertarikan itu ada minimal respon, permintaan singkat untuk melanjutkan, ada perilaku nonverbal, penggunaan suara, dan sikap diam. Itu yang berkaitan dengan ini. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan, kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Sebut nama ya, karena di... Yang mau tanya, silakan angkat tangan, sebutkan nama. Kalau belum tanya, berarti saya anggap ngerti nih, udah siap untuk praktek konseling setelah ini. Saya, Bu. Ya, Yen. Ya, Yen. Oke, Yen. Ini kan kalau kita anggap kita ini adalah konselor. Nah, kadang saya pernah pengalaman, pernah orang cerita atau curhat kepada saya. Nah, kadang di masalahnya di ini Bu, susah orang klien kita susah ngomong dan duluan udah nangis. Nah, kadang
susahnya kita nanganinya kalau udah duluan nangis atau langsung terharu gitu kliennya, cara kita bagaimana nanggapinya gitu biar langsung dia bisa cerita selanjutnya atau mencurahkan emosinya tanpa nangis gitu Bu, biar kita bisa mendengar dengan baik dan meresponnya juga baik. Oke. Nanti kita akan pelajari ke depannya, kalau misalnya situasinya seperti itu namanya nanti akan memberikan waktu silence atau waktu diam. Jadi memang kalau klien kita masih nangis, lebih baik kita memberikan waktu bagi dia untuk mencurahkan perasaannya. Tapi tidak terlalu lama dan tidak terlalu over. Jadi kita harus bisa membagi waktu, kita harus melihat, oh ini kayaknya udah terlalu lama, oh kayaknya ini udah terlalu over, atau ini kayaknya udah terlalu berlebihan. Jadi kita bisa, nanti kalian akan lihat banyak keterampilan yang bisa membantu untuk merespon ketika situasi itu terjadi. Ya, kira-kira itu dulu ya, Yen. Ya. Nanti di pelajaran berikutnya itu ada respon-respon yang harus dipelajari. Kira-kira yang lain ada berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi? Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Tina, Bu. Iya, Tina. Silakan. Ini, Bu. Kan tugas konselor itu adalah sebagai pendengar dalam menunjukkan mengatasi masalah klien. Terus pengkhotbah itu kan berbicara di depan, Bu. Bisakah dikatakan itu di sebagai pendengar yang baik? Jadi kalian harus pahami bahwa sesi konseling ini berbeda sama khotbah gitu. Jadi konseling ini salah satu upaya atau cara untuk memberikan pelayanan after service. Jadi kalau kalian beli mobil gitu kan, kalau kalian beli handphone lah, itu kan ada garansinya kan. Jadi selama waktu garansinya itu istilahnya kalian dia rusak itu bisa diperbaiki, atau kalau di mobil itu orang beli kendaraan bermotor mobil di showroom yang asli, yang resmi, ketika dia ada masalah dia punya kesempatan untuk diperbaiki atau isi oli dan sebagainya. Itu kalau dalam bentuk barang. Kalau dalam bentuk pelayanan sebenarnya after service dari seorang pelayan di gereja itu adalah bentuknya adalah konseling. Memang pada dasarnya, pada kenyataannya itu konseling itu nggak berjalan seperti yang misalnya profesional yang dia datang rutin, biasanya cuma dalam masalah-masalah tertentu ketika klien atau klien kita banyak misalnya jemaat punya masalah, atau kalau misalnya kalian di sekolah itu misalnya nanti ada anak-anak yang perlu konseling tambahan. Jadi bukan dalam sesi seperti ini ya, bukan dalam sesi khotbah gitu, bukan, tapi memang sesi khusus. Jadi konseling itu yang tadi saya bilang itu tatap muka 2 orang atau lebih. Atau misalnya dalam grup itu pun bisa dengan satu topik atau permasalahan yang sama. Ya, jadi beda sama khotbah. Kalau khotbah kan dia didengar, kalau konseling dia mendengar. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi? Karena setelah ini saya akan minta kalian untuk melakukan sesi konseling yang berdasarkan keterampilan yang pertama. Ada lagi? Iya, Bu. Iya, Bu. Yen. Pertanyaannya kan, Bu, ini kalau menurut saya konselor ini juga perlu sekali dengan namanya pengalaman, harus ada pengetahuan kita atau pengalaman kita sesuatu kejadian sesuatu. Nah, misalnya pernah jemaat mau cerita tentang kehidupannya atau keluarganya. Nah, ini kan kita belum terlalu paham mengenai tentang keluarga atau hubungan suami istri dengan anak. Nah, bagaimana caranya kita sebagai konselor menanganinya kalau masalahnya di bagian yang belum kita alami atau belum kita mengerti dengan baik gitu, Bu? Oke. Singkatnya seperti ini, kalian harus pahami tentang prinsip konseling tadi. Ya, prinsipnya adalah saya kasih cek. Nah, prinsipnya adalah kita itu mendengar, ya, menolong klien menguraikan permasalahannya,
mengenali dilemanya, dan menelusuri kemungkinan-kemungkinan pilihan. Jadi sebenarnya even though kita kan bukan kita nggak mungkin mengalami semua kejadian yang ada di dunia ini, gitu kan? Jadi ketika kita dihadapkan dengan permasalahan yang kita nggak pernah alami atau kita nggak gitu menguasai, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, prinsipnya adalah konselor, kita no advice, kita tidak memberikan saran. Jadi kita membantu dia untuk mengenali masalahnya itu apa. Misalnya, aduh, aku masalah keluarga, misalnya suamiku suamiku mabuk-mabukan, suamiku nggak peduli sama ini. Bantu klien untuk mengurai masalahnya. Dari sekian banyak itu masalah utamanya apa sih? Makanya kalian akan perlu, kalian akan perlu namanya kemampuan untuk menganalisa masalah. Jadi kita akan uraikan masalahnya. Dari satu masalah yang besar itu masalahnya apa aja. Setelah itu apa yang menjadi permasalahan utamanya. Dan berdasarkan dengan kemampuannya, kemungkinan apa aja yang bisa dia lakukan. Ya, itu yang bisa kita lakukan untuk masalah yang tidak terlalu berat. Ada juga hal kedua yang bisa kita lakukan ketika kita menangani suatu masalah yang kita memang nggak bisa mengerti, atau kita pernah punya pengalaman buruk dengan situasi yang sama, atau kita sadar kita nggak akan bisa menangani klien dalam masalah itu, maka saya anjurkan kepada kalian untuk melakukan referral atau alih tangan kasus ke orang yang lebih baik atau yang lebih siap. Misalnya salah satu contoh misalnya kayak gini, ada orang yang dia konselor dan dia itu udah specifically dia konselor pendidikan. Terus tiba-tiba ada yang datang sama dia ngebahas tentang perceraian atau dia ngebahas tentang korban pemerkosaan. Dia bisa menanganinya, dia bisa membantu. Tetapi sampai satu titik dan itu kalian sadar kalian nggak mampu lagi, kalian harus kasih ke yang lebih ahli, maka kalian harus melakukan alih tangan kasus namanya. Jadi harus di-refer ke orang yang lebih ahli, yang lebih mengerti. Tapi kalau masih sebatas hanya mendengarkan, menguraikan masalahnya, melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa lakukan, dan kalian itu merasa kalian sanggup, kalian bisa ambil kasus itu. Jadi konselor juga harus tahu yang namanya batas atau boundaries. Kalian harus kenal boundaries kalian apa. Misalnya kalian punya pengalaman yang buruk, misalnya nih ya, kalian pernah ngalamin atau melihat langsung yang namanya korban pemerkosaan. Dan kalian itu sangat terpukul dengan situasi itu, karena misalnya terjadi sama orang terdekat atau bahkan terjadi sama kita sendiri. Ketika ada konseli yang datang akan membahas konseling tentang masalah yang sama, dan ketika kalian melihat itu, kalian rasanya kalian nggak sanggup karena membuka luka masa lalu, atau kalian pun belum selesai dengan itu, makanya jangan lagi kalian terima konseling itu, gitu. Lebih baik kalian refer ke orang lain, gitu. Makanya konselor juga harus, konselor itu harus berdamai dengan diri sendiri, karena kan kita nggak tahu masalahnya apa aja yang datang sama kita. Nggak mungkin dong semua masalah kita tolak-tolakin, ya nggak? Aku nggak bisa gitu ya, saking banyaknya masalah yang nggak kita kuasai. Aku kalau ngebahas tentang itu, aku pun gitu ya, jadi nanti kita akan bahas juga kesehatan mental seorang konselor. Ya. Jadi untuk sementara itu dulu ya, nanti semoga di pertemuan-pertemuan yang lain akan bisa dijelaskan dengan lebih rinci. Ada lagi? Kita lanjut dulu ya. Sebentar lagi. Ya, jadi ini tadi ada beberapa keterampilan. Yang pertama adalah minimal respon atau respon minimal. Jadi sesuatu yang biasanya secara spontan kita lakukan dalam percakapan, misalnya oh begitu ya, oke, oh tentu, baik, oh dan benarkah, itu bisa ya. Atau misalnya, aku ngerti banget perasaanmu gitu ya, ya bahasanya, oh aku paham gitu. Jadi harus disertai dengan ketertarikan, bukan suatu keharusan. Jadi kata itu kalau mendengarkan harus pakai minimal respon. Jadi kalian ketika konseling kalian, oh ya, itu pun akan menimbulkan situasi yang tidak nyaman.
Jadi harus ada ketertarikan ya. Salah satu contoh ketertarikan itu tubuhnya condong ke depan ya. Oh ya, gitu ya. Tapi jangan lebay ya, jangan oh ya, gitu gitu. Kan akan gitu ya. Jadi makin profesional dia makin bisa memahami dengan baik ya. Lalu berikutnya adalah ini kepanjangannya, permintaan singkat untuk melanjutkan. Jadi misalnya klien berhenti berbicara, berpikir, termasuk tadi nangis, gitu ya. Kita melakukan permintaan pendek untuk meminta klien melanjutkan pembicaraan. Misalnya kayak gini, dia lagi cerita, aku punya masalah sama orang tuaku, aku gini. Terus dia diam. Nah, jangan terlalu lama kalian biarkan itu diam. Kalian bisa katakan, kemudian, terus, Agustina kalau ngomong mute-nya dimatikan dulu ya, jangan stop videonya aja. Ya, dia videonya mute tapi suaranya masuk. Ya, jadi kalau mau ngomong di luar, mute-nya dimatikan aja. Aku matikan aja mute-nya ya, biar bebas kalian. Ya, aku jalankan mute-nya. Ya, udah mute semua. Nah, jadi itu bisa kalian lakukan. Misalnya dia diam, bisa nggak kamu ceritain lagi? Lalu gimana tadi gitu ya? Ya kalau dia masih diam, boleh nggak? Aku masih pengen denger deh ceritamu yang tadi gitu ya. Jadi minta dia untuk melanjutkan ceritanya. Ya. Berikutnya yang tadi udah ya, tadi kita bahas tentang respon minimal, nih ya, respon minimal yang ini respon minimal. Lalu permintaan singkat untuk melanjutkan, kita masuk ke perilaku nonverbal. Ya, jadi perilaku nonverbal itu adalah bagaimana sikap kita, nonverbal kita, yang digunakan untuk menunjukkan keterlibatan diri kita dengan klien dan mampu meningkatkan keberhasilan dalam proses konseling. Ya, ingat ya, prinsipnya adalah menunjukkan keterlibatan diri kita dan mampu meningkatkan keberhasilan proses konseling. Nah, ya, jadi misalnya kedekatan fisik. Kedekatan fisik. Ini agak susah karena nggak bisa kita contohkan. Jadi kedekatan fisik seperti apa yang harus dibuat gitu ya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ya, gerak-gerik tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata. Nah, ya dalam hal ini bicara tentang kedekatan, pastikan jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ya, posisi yang paling enak untuk konseling itu seperti ini. Saya gambar ya. Di sini, ini nggak apa-apa ya gambar di sini. Kelihatan kan? Di sini konselor, kita pakai KO, jelek amat. Ini klien. Kita pakai KI. Jadi posisi yang baik untuk melakukan konseling itu adalah posisi seperti ini, huruf L. Di sini konselor, di sini klien. Dipahami ya? Ya, dipahami ya. Jadi posisi yang baik untuk melakukan konseling adalah posisi L. Di sini konselor, di sini klien, atau di sini konselor, di sini klien. Pokoknya as long as itu bentuknya L. Ya, L. Ya, ini posisi yang paling baik untuk melakukan konseling. Kalau misalnya nanti posisinya depan-depanan, di sini konselor, di sini klien, depan-depanan, ya, itu kita tidak bisa mengamati semua perilaku dari klien. Ya, terus jaraknya juga jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. As long as itu masih bentuknya L, ya, kedekatan fisik. Jadi jangan terlalu rapat, jangan terlalu jauh ya. Jadi pastikan tangan kita itu masih bisa memegang klien kita gitu ya. Masih bisa, misalnya dia lagi sedih. Ini aku bicara tentang gendernya sama ya, misalnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Misalnya masih bisa kita sentuh gitu ya. Nanti aku panggil si Tina untuk mencontohkan di sesi yang berikutnya. Ya,
Berikutnya adalah penggunaan suara. Jadi harus jelas, volumenya harus kuat. Jangan terlalu kuat, nanti sakit telinganya. Berikutnya kecepatan bicara. Jadi konselor menentukan kecepatan bicara. Jangan terlalu, gimana perasaannya Ibu? Ayo gitu ya. Aduh, kok suaminya kayak gitu banget. Nah itu bukan konselor yang baik ya. Jadi kecepatan bicara. Oh, bagaimana perasaannya Bu? Bisa Ibu ceritakan lagi gitu. Itu ya kecepatan bicara. Nada suara juga penting. Jangan nada suaranya tinggi terus, masa kayak gitu suaminya Bu gitu. Itu nggak bagus juga ya. Misalnya lagi cerita tentang suami, masa kayak gitu sih? Ini suamiku aja nggak gitu. Itu udah ceritanya udah berubah ya, udah berpaling. Jadi kalian harus perhatikan juga kan. Tadi prinsipnya membuat nyaman. Jadi no judgment. Misalnya dia cerita, kita nggak bahas suami istri lah, kita bahas anak muda cerita tentang misalnya kekecewaannya sama pembimbing rohaninya. Nah, kalian jangan, misalnya kalian juga nggak suka nih sama pembimbing rohaninya itu, sama-sama nggak suka. Terus kalian jangan jadi malah kesempatan itu kalian untuk ngomporin, untuk nggak suka bersama-sama ya. Jadi konseling itu membantu dia menyelesaikan masalah. Misalnya, Kak, aku nggak suka nih sama si Om ini, masa dia kayak gini-gini sih Kak, gitu. Aku mau pelayanan nggak dikasihnya, misalnya kayak gitu. Jangan kalian langsung gini, oh iya ya, benar emang kayak gitu, aku pun kayak gitu kemarin. Nah itu bukan konseling yang baik ya, bukan seorang konselor yang baik. Terus ada suaranya, misalnya Kak, aku ada masalah sama orang tuaku, dia masa cuma sayang sama adekku. Terus kalian ada suara juga, masa kayak gitu? Iya, aku kalau kayak gitu, pergi aku dari rumahnya. Itu bukan juga konselor yang baik. Ya, jadi pastikan kecepatan bicara, nada suaranya itu dalam yang stabil. Nada suara yang terlalu lembut pun nggak bagus. Iya ya. Karena kata ibu harus lembut, jadi kalian buat-buat. Nah, itu juga nggak bagus ya. Jadi penting melakukan penyesuaian dalam kecepatan bicara dengan klien tanpa perlu terkesan membeo. Ya, beo itu nggak perlu ya. Nah, sikap diam. Nah, penghalang konseling adalah terlalu memikirkan respon yang akan diberikan selanjutnya. Jadi kadang-kadang karena tadi udah belajar teorinya, ketika kalian harus memberikan respon, kalian mikir kayak mana ya harus memberikan respon yang bagus untuk ibu ini gitu ya, atau untuk klienku. Jadi kalian mikir, jadinya banyakkan diam. Nah, sikap diam itu diperlukan saat klien terdiam dengan tetap memperhatikan tatapan mata klien. Sekaligus memperhatikan apa yang dirasakan klien. Misal klien lagi nangis kayak tadi ya, contohnya dari Yen. Jadi kita juga harus diam ya, nggak usah kita nangis. Udah, jangan nangis. Ya, kamu kayak gitu aja nangis gitu ya. Udah, jangan terlalu langsung seperti itu. Misalnya dia diam, misalnya dia nangis, kita tatap mata kita tetap melihat dia sambil ya nggak perlu langsung dipeluk kalau memang dia akan risih dipeluk gitu, nggak perlu langsung dipegang gitu, kita lihat aja atau kita pegang tangannya selama dia nggak melawan batas etik ya, misalnya dia lawan jenis dan apa itu sebaiknya jangan ya. Nah, untuk keterampilan pertama melibatkan diri dan mendengarkan ini sudah selesai. Jadi saya ingin tahu respon kalian, bagaimana kalian menanggapi sesi yang pertama ini. Saya akan kirimkan slide-nya ini sama kalian di Google Classroom, dan setelah itu kalian tolong mempraktekkannya itu dan dikirim dalam bentuk video. Jadi hanya untuk keterampilan melibatkan diri dan mendengarkan. Tolong diperhatikan tugasnya. Kalian cari satu orang untuk menjadi klien kalian, entah itu di rumah, entah teman-teman pelayanan atau kakak atau adik. Jadi dia yang jadi konselinya, bukan kalian. Kalian sebagai konselor. Ya, durasinya sebentar aja, nggak usah lama-lama karena nanti susah kirimnya ke Google Classroom kalau terlalu lama ya. Jadi kalian kirimkan, gunakan pakaian yang rapi ya, dari pakaian, gaya rambut jangan asal-asalan ya, karena saya akan masukkan ini ke YouTube. Kalau kalian pede dengan baju kalian yang asal-asalan sih ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi pastikan dalam kondisi selayaknya itu seorang konselor. Ya,
pakaian kalian perhatikan, gaya tubuh, tempat, posisi berdiri, duduk dan berdirinya diperhatikan, karena ini micro counseling yang pertama. Jadi hanya untuk melibatkan diri dan mendengarkan. Ya, durasinya nggak usah terlalu lama. Di situ kalian membuka konseling, konselor cerita, lalu kalian kasih responnya, ya bisa ditutup. Jadi jangan terlalu jangan nanggung gitu. Tetap harus ada pembukaan dan penutupan. Ya, jadi saya mau lihat sejauh mana dan seberapa sampai di titik mana keterampilan kalian dalam melakukan sesi konseling. Untuk tugas ini ada pertanyaan? Ya, jadi tugasnya itu aja. Kalau misalnya kalian nggak bisa melakukannya itu dikirim videonya nggak bisa, kalian bisa live langsung di Facebook, tapi ditujukannya ke saya aja gitu, nggak usah dikasih ke orang-orang. Terserah sih kalau kalian pede gitu kan. Cuma saya sarankan sih karena ini masih yang pertama daripada nanti kena hujatan massa, lebih baik kalian pilih publicity-nya itu kalian kasih aja sama aku gitu. Ya, jadi itu dulu tugas yang pertama yang bisa kalian kerjakan. Ya, itu tugas yang bisa kalian kerjakan. Nanti setelah ini saya harap sih ini kan nggak terlalu susah ya. Yang ini udah bisa kalian kumpulkan tugas ini. Jadi cari kliennya satu, tentukan topik pembahasannya, kalian lakukan prakteknya seperti yang saya sampaikan yang tadi, sampai di keterampilan melibatkan diri dan mendengarkan. Saya tunggu nanti sampai siang ini. Kalau bisa lebih bagus langsung masuk ke Google Classroom, jadi penilaiannya juga nggak terlalu sulit. Oke, ada yang mau bertanya tentang sesi ini? Ya, ya. Itu tugas yang tadi terakhir pengumpulannya kapan ya, Bu? Hari ini. Itu untuk hari ini. Hari ini. Tugas untuk hari ini, ya. Sampai jam 1 siang ya. Jadi nggak usah lama-lama supaya kalian nggak terlalu sulit mengirimnya. Kalau kalian kesulitan untuk mengirimnya, yang saya sarankan tadi, di live-kan aja di Facebook, tapi atur publicity-nya hanya untuk ke saya. Gitu. Jangan ke publicity ke all gitu ya. Ngerti maksudnya kan? Kan bisa diatur settingan mau dilihat sama siapa aja. Kasih aja sama teman-teman inilah, paling nggak satu grup ini. Kalian bisa pilih spesifik friend atau teman-teman tertentu untuk bisa melihat video ini. Oke? Ada pertanyaan? Ini Bu, Bentar ya. itu dibuat pakai Gimana? Ya Bu, saya mau bertanya. Ya. Kalau videonya itu dibuat kata pembukanya sama penutupnya Bu, atau langsung saja sama intinya? Pokoknya videonya itu langsung proses konselingnya. Dari awal sampai akhir. Langsung ke proses konselingnya. Coba semuanya kasih lihat start videonya ya. Dibuka videonya semua. Ian, dibuka dulu videonya semua. Siapa yang pakai Asus 800 ini? Iya sih. Jadi, tolong kasih tahu sama teman-temannya yang hari ini nggak ikut kelas. Untuk tugas ini dikumpulkan hari ini, siang ini, mengenai yang tadi. Bagaimana keterampilan konseling, khususnya keterampilan yang pertama, dalam memberikan melibatkan diri dan respon minimal tadi ya, semuanya itu ya. Oke. Ya. Jadi itu tugasnya yang pertama, jadi kalian lakukan dari seperti layaknya proses konseling. Jadi ada pembukaan, ya, lalu prosesnya dan ada penutup gitu ya. Tapi nggak usah kelamaan pembukaan, ya. Jadi yang penting saya mau melihat bagaimana poin-poin yang tadi, yang sudah kita bahas tadi, itu ada nggak dalam sesi konseling yang tadi kita bicarakan. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini?
Ada lagi pertanyaannya? Sebut nama ya. Ayo. Siapa? Ita? Ya, silakan Ita. Bu, proses konseling ini contohnya kita sama kita buat adik, misalnya adik Bu, itu kita buat dulu pembukaannya, baru proses konselingnya, baru penutupnya. Terus prosesnya itu kita buat masalah. Apa nggak terlalu jelas Ita, udah bisa diulangi? Ita? Coba diulangi Ita. Ita? Terputus ya. Ita? Jadi saya ulang lagi ya, jadi prosesnya kalian bisa pilih siapa aja untuk jadi konselor kalian. Setelah itu kalian buat yang pertama adalah pembukaan singkat, bagaimana membuka konseling yang kalian ketahui aja. Lalu proses konselingnya, lalu kalian tutup, oh terima kasih buat ini. Nanti kita akan lakukan proses konseling lagi, misalnya contohnya seperti itu. Ya. Jadi masalahnya terserah mau masalah apa aja yang kalian sepakati dengan konseling kalian. Memang lebih baik masalahnya masalah yang real, yang nyata. Oke, ada pertanyaan lagi? Aku enggak itu. Siapa? Saya Ica, silakan. Bu, misalnya kan Bu, kita kan ngambil konseling itu yang pertama-tama kan kita buat pembukaan. Setelah itu pokok masalahnya itu kita yang nanyakan ke dia tentang masalah itu atau dia yang ceritakan tentang masalah dia yang duluan. Itu terserah sama proses konselingnya. Ya, terserah kliennya juga kan. Jadi kalian sepakati lah sama klien. Iya, misalnya kalau bisa sih kalian udah sepakati, jangan sampai nanti terlalu lama di membuka masalah gitu. Usahakan ya memang kliennya juga ya udah mengerti bahwa ini yang harus dia kerjakan, dia lakukan langsung ceritanya aja, nggak usah ya. Harus cerita. Matikan dulu itunya. Ya Allah. Pura-pura. Ada lagi pertanyaan? Yang mau nanya angkat tangan ya, soalnya aku lagi buka yang lain. Ada lagi yang mau nanya? Sebutkan namanya. Udah? Saya, Bu. Ya, silakan Agustriana. Ya, ayo. Agus, matikan dulu mood dulu itu. Ayo Agustriana. Kayak gini Bu, gimana tadi Bu? Karena soalnya kurang jelas. Ayo. Ya silakan kamu tanya ke teman-teman yang lain ya. Jadi tugasnya pokoknya udah nanti saya jelaskan lagi secara tulisan. Pokoknya kalian buat sesi konseling berdasarkan bab pertama yang sudah dibahas tadi, khususnya tentang keterampilan konselor. Setelah itu kalian videokan ya, durasinya jangan terlalu lama supaya tidak ada kendala dalam mengerjakannya. Dimasukkan ke Google Classroom. Kalau memang tidak bisa, baru kalian live-kan lah itu. Oke? Ya? Yang lain? Ya, Bu. Yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Bisa langsung dilakukan supaya waktunya tidak terbuang. Dan usahakan selesai hari ini supaya besok-besok kalian nggak ada beban lagi untuk kelas ini. Ya, terima kasih buat waktunya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahi kelas online hari ini. Semoga kalian selesaikan dengan baik. Oke? Bu, ya? Kita nggak ada sesi ini, Bu, langsung mengerjakan tugas. Gimana? Kita nggak ada lagi sesi selanjutnya, maksudnya kita langsung mengerjakan tugas, nggak ada lagi masuk
mata kuliah yang lain atau melanjutkan mata kuliah ini? Saya berharap sih kalian lebih cepat menyelesaikannya. Kalau kalian lebih cepat, itu bisa kita lanjutkan ke pelajaran yang berikutnya. Karena keterampilan konseling ini agak panjang masa pembelajarannya. Cuma kalau misalnya nanti kalian terkendala lagi seperti minggu-minggu yang lalu, kan agak sulit untuk melanjutkan ke sesi yang berikutnya. Coba aku tanya sama kalian, kira-kira kalian sanggup menyelesaikan ini sampai jam berapa? Ini jam 10 ya. Ya, Yan? Kalau saya memang nggak yakin Bu bisa selesai sampai jam 1 seperti tugas minggu lalu juga Bu, karena kendala di saya di HP saya juga sama laptopnya belum bisa mendukung untuk classroomnya Bu. Susah lama kali ngirim videonya Bu. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita sampai jam 1 inilah ya diusahakan. Kalau misalnya nggak bisa, yang tadi saran saya di Facebook Live langsung masuk. Cuma nggak usah dipublish ke orang lain, ke kita saja dulu. Ya? Oke, gitu aja ya. Jadi saya tunggu sampai siang ini. Semoga kita lebih cepat mempelajari ini untuk berikut-berikutnya. Jadi satu mata kuliah ini bisa cepat selesainya, gitu ya. Oke? Saya tunggu tugasnya. Semoga semuanya mengumpulkan dengan baik. Jangan sampai ada yang nggak kumpul lagi, karena nanti jadinya missing. Kalau missing, nggak bisa lagi. Ya? Terima kasih buat waktunya. Siap.